A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang menyaksikan siaran kajian Ibadur Rahman yang saya muliakan dimanapun berada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada bulan suci dan mulia ini Allah masih terus memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa, salat, bersedekah, ya, kemudian melaksanakan salat sunat, qiyamul lail dan sebagainya. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan menyampaikan satu kajian berkaitan dengan sejarah pensyariatan puasa Ramadan yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada umat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata puasa juga telah memiliki sejarah yang panjang. Tidak saja pada fase kemudian Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, melainkan puasa juga telah terjadi dan dilaksanakan oleh kaum-kaum dan bangsa-bangsa sebelum kedatangan Islam. Ini dapat kita lihat dari firman Allah SWT sendiri ketika mewajibkan puasa kepada Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah mungkin sangat sering kita dengar di bulan puasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari sini nampak, ya, dalam ayat tersebut bahwasanya puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pernah diwajibkan atau diperintahkan juga kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini kita akan coba lihat bagaimana kemudian tahapan pensyariatan puasa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kemudian menjadi kewajiban bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya tradisi puasa ataupun amalan puasa telah berumur panjang, ya. Mulai dari bangsa Romawi, Yunani, ya, dan juga bangsa dari negeri India, ya. Kita lihat kemudian agama-agama yang muncul sebelum Nabi Muhammad SAW, tradisi ini sudah ada. Bagaimana kita lihat, ya, dalam bangsa misalkan agama Yahudi, ya, ada disebut dengan Yom Kippur. Itu adalah salah satu perayaan yang sebelumnya dimulai dengan puasa. Atau juga di dalam agama Nasrani, ya, kita ketahui pernah juga kita baca mungkin seperti sebelum hari Jumat Agung itu biasa mereka akan dahulukan dengan melaksanakan puasa selama 40 hari. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwasanya puasa ini telah berumur panjang. Kemudian ketika Rasulullah SAW, ya, hijrah ke Madinah, ya, kemudian syariat puasa ini pun turun. Nah, bagaimana tahapan pertama? Ya. Dalam hadis, ya, disebutkan
yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahasanya Rasulullah SAW berkata, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinah samahu wa amara bisiyamihi falamma nazala Ramadan kana man syaa'a samahu wa man syaa'a la yasumuhu. Artinya adalah dahulu, kata Rasulullah SAW, hari Asyura adalah hari di mana kaum Quraisy berpuasa, ya. Dan adalah Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura. Dan tatkala beliau datang ke Madinah, beliau juga berpuasa padanya dan memerintahkan orang-orang berpuasa pada hari Asyura tersebut. Lalu ketika turun wajibnya puasa Ramadan, barang siapa yang mau, ia boleh berpuasa padanya. Barang siapa yang mau, ia boleh juga untuk tidak berpuasa kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tampaklah di sini bahwasanya sebelum perintah puasa Ramadan turun, Rasulullah SAW telah juga terbiasa berpuasa, disebut dengan puasa Asyura, ya. Dan itu juga dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Ini menunjukkan apa yang kita sampaikan di awal, rentetan ataupun kaitan dan dari sejarah bahwasanya puasa ini telah ada sebelum perintah puasa Ramadan itu Allah turunkan, ya, yaitu hari Asyura, ya. Dan ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, Rasulullah melaksanakan. Kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan itu Allah wajibkan baru di tahun kedua Hijrah. Sementara Rasulullah SAW telah masuk Islam ataupun membawa risalah Islam ini jauh sebelumnya, ya. 13 tahun di Mekah tambah 1 tahun di Madinah. Artinya setelah berlalu 14 tahun dari risalah Islam ini, baru kemudian puasa itu diwajibkan. Nah, akan tetapi sebelum kewajiban puasa tersebut dilaksanakan ataupun turun diperintahkan oleh Allah SWT, Rasulullah biasanya melaksanakan puasa Asyura, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, juga ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura juga, ya. Maka dalam hadis, ya, kita lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau dari Ibnu Abbas menyatakan, qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahuda tasumu yawman Asyura faqala ma hadha qalu hadha yawmu salih hadha yawmu najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa qala fa anna ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, apa ini? Puasa apa ini yang kalian lakukan? Orang-orang Yahudi berkata, ya, ini hari baik di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel pada hari tersebut dari kejaran musuh mereka. Ini yang mungkin dimaksud adalah ketika mereka diselamatkan oleh Allah SWT dari kejaran Firaun, ya, di Mesir. Lalu Musa pun berpuasa padanya. Jadi hari mereka diselamatkan itu Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Jadi Nabi berbicara kepada orang Yahudi, kami atau saya itu lebih berhak daripada kalian terhadap syariatnya Nabi Musa. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk berpuasa padanya. Nah, artinya setahun Rasulullah di Madinah itu belum ada puasa Ramadan. Nah, kalaupun ada, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan puasa Asyura. Dan di sini hukumnya belum wajib, ya. Hanya puasa menurut qaul yang rajih itu adalah puasa walaupun Rasulullah melaksanakan Asyura, tapi itu belum disebut dengan puasa wajib atas beliau, melainkan hanya sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan, ya, dalam hadis sebelumnya, man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Bagi siapa yang mau puasa, silakan puasa. Bagi siapa yang mau meninggalkan, juga tidak ada masalah. Nah, ini juga dalam bahasan kita tahapan-tahapan sebelum pensyariatan puasa. Ada yang dilakukan tidak serta-merta kemudian puasa itu diwajibkan sehingga mungkin memberikan implikasi yang lain. Nah, barulah kemudian di tahun kedua Hijrah,
ya di bulan Sya'ban, pada malam kedua di bulan Sya'ban itu turun perintah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita bacakan tadi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, ya. Diperintahkan kewajiban puasa kepada kita di hari-hari yang telah ditentukan. Nah, para ulama menyebutkan ayyam ma'dudat ini awalnya 3 hari, ya. Tapi kemudian sampai di ayat berikutnya, di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Nah, jadi ada tahapan puasa di sini. Jadi Rasulullah SAW ketika turun perintah di ayat 183 itu masih disebutkan atau belum disebutkan waktunya. Nah, maka para ulama menyebutkan ada yang puasanya itu 3 hari. Tapi di ayat 185 baru ditegaskan Syahrul Ramadan, kemudian pada bulan Ramadan itu dilaksanakan puasa. Nah, sebelum itu pun, ya, ada tahapan sebelumnya yang kemudian ayat ini dimansuhkan ataupun secara hukumnya dibatalkan, ya. Yaitu yang menyatakan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Menurut para ulama ini adalah hukum yang sudah dimasukkan. Ketika ayat 183 turun, itu masih berlaku siapa yang tidak mampu berpuasa, ya boleh dia membayar fidyah. Ya. Dan kita melaksanakan puasa itu adalah alangkah lebih baik. Tapi kemudian menurut para ulama ayat ini dimansuhkan dengan turunnya ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Artinya bagi siapa yang telah melihat datangnya bulan Ramadan maka berpuasalah. Nah, jadi ini perintah kemudian mewajibkan puasa dan hukum yang sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita ingat kembali bahwasanya Rasulullah berpuasa ataupun awal Ramadan secara penuh dilaksanakan puasa itu adalah pada tahun kedua Hijrah. Dan Rasulullah SAW di Madinah kita ketahui, ya, ada kurang lebih 11 tahun. Dan Rasulullah SAW mengikuti ataupun menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan itu hanya 9 kali. Artinya di tahun kedua Hijrah, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, ya, artinya 9. Pada Rasulullah 11 tahun. Nah, karena di tahun ke-11 Hijrah Rasulullah itu wafat di bulan Rabiul Awal. Artinya belum sampai masuk bulan Ramadan beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 11 tahun Rasulullah fase di Madinah, kewajiban Ramadan di tahun kedua Hijrah, dan berakhir kemudian Rasulullah terakhir melaksanakan puasa Ramadan itu di tahun ke-10 Hijrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam materi ini bahwasanya ada tahapan-tahapan. Artinya sebelum perintah kewajiban puasa itu sendiri turun, sebenarnya tradisi ataupun kebiasaan melaksanakan puasa telah juga dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Akan tetapi itu sifatnya opsional. Siapa yang berpuasa silahkan, siapa yang mau tinggalkan juga silahkan. Dan kemudian ketika turun puasa, ya, dalam ayat 193 yang sifatnya sudah perintah, itu pun masih ada tahapan lagi. Kalau nggak kuat puasa, ya bisa dengan cara membayar fidyah. Nah, akan tapi naik lagi hukumnya berikutnya adalah diperintahkan, ya, ditegaskan lagi. Akhirnya opsi yang membayar fidyah itu adalah betul-betul untuk sifat-sifat ataupun kategori-kategori yang dijelaskan, ya, bagi yang betul-betul untuk tidak mampu melaksanakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam ataupun syariat yang diturunkan itu sifatnya bertahap, ya, tidak serta-merta kemudian tiba-tiba langsung demikian. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini sangat faham dengan keadaan ataupun kondisi manusia itu sendiri. Sama juga kalau kita lihat dalam konteks pengharaman khamar, itu juga melalui tahapan-tahapan sampai kemudian khamar ataupun minuman keras itu
dijatuhkan hukumnya haram secara mutlak. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah sedikit tentang sejarah dan tahapan pensyariatan kewajiban puasa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan kemudian kita laksanakan di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan kita wawasan dan juga semakin menguatkan tentunya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gariskan, karena kita ketahui tidak lain dan tidak bukan semua yang kita lakukan di atas dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kembali kita senantiasa mentajdid niat kita bahwasanya puasa yang kita lakukan itu adalah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan puasa itu Allah sendiri yang akan menggantinya. Nah, jadi selain dia itu ibadah secara umum seperti ibadah lain, ternyata puasa juga memiliki khasais ataupun khususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairu jaza atas perhatian Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucap dalam penyampaian ini. Alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.